Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada santriwan santriwati kelas 7 yang sangat ibu sayangi, ibu banggakan, hari ini kita sudah kembali memasuki hari Jumat, tepatnya tanggal 8 Agustus 2020. Seperti biasa ya, kita masih melakukan pembelajaran daring, yaitu belajar dari rumah. Kemarin minggu lalu kita sudah melakukan GCR yang isinya adalah tentang materi ruang. Tapi sayang, setelah ibu melihat tugas kalian, banyak di antara kalian tidak memberi jawaban yang benar. Itu menunjukkan kalian belum mengerti apa itu ruang. Karena itu, ibu kembali menjelaskan sedikit tentang ruang. Semoga kalian menjadi mengerti dengan melihat video ini. Anak-anakku sekalian, ruang adalah suatu tempat dimanapun yang ditempati oleh makhluk hidup. Khusus di bumi ini, ruang adalah tempat yang ditempati dan digunakan oleh makhluk hidup dan lingkungannya. Itulah ruang. Seperti kalian yang setiap hari kalian menggunakan ruang. Misalnya kalian belajar, kalian punya ruang belajar. Belajar bersama, kalian punya ruang belajar bersama yang disebut kelas. Lalu kalian makan, kalian punya ruang makan yang kalian sebut dengan kantin. Lalu kalian beribadah, kalian pun punya ruang yang kalian gunakan untuk beribadah, bisa masjid, bisa musola, dan lain-lain. Lalu kalian bekerja, nanti satu saat kamu bekerja, maka kamu akan melakukan kegiatan itu di ruang kerja. Itulah ruang. Setiap hari kita tidak pernah lepas dari ruang. Pindah ke ruang satu dan pindah ke ruang lain. Itulah ruang. Dalam pengertian yang sangat luas, ruang adalah seluruh tempat yang ada di muka bumi dan di seluruh alam. Itulah sebabnya ada istilah ruang angkasa. Berarti ruangnya di atas, di luar muka bumi, yaitu di angkasa. Tapi di angkasa kita meyakini sampai sekarang belum ditemukan makhluk hidup, tapi tetap saja itu adalah ruang. Ada ruang udara, ruang laut, ruang air, ruang darat. Semuanya adalah ruang. Karena apa? Karena ditempati oleh makhluk hidup. Itulah pengertian sekilas tentang ruang. Semoga kalian sekarang mengerti ya tentang ruang. Sedangkan pertemuan kali ini adalah kita akan melanjutkan, yaitu tentang interaksi antar ruang dan contoh-contoh interaksi antar ruang. Tujuannya apa kita belajar ini? Satu, tujuannya adalah setelah kalian memahami arti ruang, kalian memahami interaksi antar ruang. Apa itu interaksi antar ruang? Yang kedua, kalian dapat memberi contoh-contoh interaksi antar ruang. Oke, kita mulai ya. Kalian siap belajar ya? Interaksi antar ruang adalah, kita pahami dulu apa interaksi. Ibu tulis ya, pengertian interaksi. Perhatikan. Interaksi. Interaksi. Anak-anakku sekalian, interaksi adalah hubungan timbal balik. Jadi ada memberi reaksi dan ada memberi respon. Contoh, kalau ada orang melempar bola, ada yang menangkap. Nah, itu yang namanya interaksi. Jadi hubungan timbal balik saling mempengaruhi. Artinya ada yang memberi reaksi, ada yang merespon. Begitu juga dengan ruang. Dalam interaksi antar ruang, ada yang memberi reaksi dan ada yang merespon, sehingga terjadi hubungan saling mempengaruhi. Ini interaksi ya. Interaksi sosial contohnya. Dan ada interaksi antar ruang. Oke, interaksi sosial adalah interaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, ibu membelai anak bahagia. Nah, ini dalam keluarga ya. Ibu sayang kepada anak, dibelailah rambutnya si anak, lalu anak bahagia. Itu contoh interaksi sosial. Atau bisa juga penjual dan pembeli. Penjual berinteraksi dengan pembeli. Nah, interaksi penjual dan pembeli adalah penjual menawarkan barang, pembeli mencari barang yang ingin dibeli. Terjadilah interaksi, maka terjadi percakapan. Ibu, ini harganya berapa? Ini harganya 10.000. Mahal sekali Bu, boleh nggak Bu saya tawar jadi 7.000? Ya sudah, saya izinkan. Nah, itulah terjadi interaksi antara
penjual dan pembeli. Itu interaksi hubungan timbal balik yang terjadi di dalam masyarakat. Bagaimana dengan interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang terjadi pertama terjadi apabila satu, setiap daerah memiliki karakter yang berbeda. Contoh, ada karakter pedesaan. Ciri-ciri pedesaan apa coba? Ciri-ciri pedesaan tuh banyak kebun, banyak sawah, menghasilkan banyak tanaman, sayuran, buah-buahan. Itu karakter desa ya. Lalu ada juga kota. Nah, kalau kota ciri-cirinya lahannya sempit, sehingga banyak mata pencaharian itu bukan bertani, melainkan berdagang, atau dia membuat perkantoran atau membuat pabrik karena lahannya sempit, sehingga banyak dia berusaha di bidang jasa. Berarti kota kekurangan sayur, di sini banyak menghasilkan sayur, di sini banyak menghasilkan beras, sedangkan kota banyak menghasilkan uang. Itu ya, sehingga nanti terjadilah interaksi di sini, terjadilah perdagangan antara desa dengan kota. Bisa dipahami ya contoh dari interaksi antar ruang ya. Nanti Ibu akan bekali kamu dengan materi-materi interaksi antar ruang, syarat interaksi antar ruang, contoh-contoh interaksi antar ruang. Setelah kalian baca, kalian pahami, Ibu harap kalian kembali menulis tentang pengertian ruang yang kalian belum pahami kemarin. Kemudian kalian rangkum sebentar apa itu interaksi antar ruang dan contoh-contohnya. Lalu yang ketiga, jawablah pertanyaan Ibu tentang interaksi antar ruang. Itu aja ya, pertanyaannya mudah kalau kalian sudah belajar. Itu saja pengantar dari Ibu, semoga kalian paham. Dan kalaupun tidak paham, pertemuan selanjutnya akan Ibu jelaskan kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.